Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bubarkan DPR. Mungkinkah? Hari ini secara konstitusi tidak mungkin. Karena pasca dekret presiden yang dikeluarkan oleh almarhum Gus Dur, Amin Rais kemudian mengamandemen Undang-Undang Dasar kita yang hasilnya bahwa DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden atau oleh siapapun. Jadi kalau hari ini terjadi demonstrasi unjuk rasa sebesar apapun di komplek gedung DPR yang dilakukan oleh siapapun untuk menuntut Presiden Prabowo membubarkan DPR, itu adalah hal yang tidak mungkin secara konstitusi kita. Karena memang Presiden hari ini pasca di amandemen itu tidak bisa membubarkan DPR. Dalam sejarah kepresidenan kita, pemerintahan kita, 2 kali Presiden membuat sebuah keputusan besar atau dekret Presiden membubarkan DPR. Yang pertama pada eranya Bung Karno dulu, yang kedua pada eranya Gus Dur, yang kemudian berbuntut penggulingan Gus Dur oleh MPR ketika itu. Nah sebenarnya menurut saya ada cara yang simpel, murah, dan tidak berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa harus unjuk rasa, demo, anarkis, merusak fasilitas negara. Cara apa itu? Yaitu ketika nanti pada pemilu legislatif 2029, 4 tahun yang akan datang. Bagaimana caranya? Kalau kita semua memang sudah sangat gemas, marah, tidak punya harapan lagi terhadap wakil rakyat kita. Caranya adalah pada pemilu legislatif besok 2029, kosongkan kertas suara, jangan ada yang dipilih, baik legislatif tingkat kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Jangan ada satupun yang nyoblos suara mereka, utuhkan. Artinya ya bisa dikatakan golput gitu ya, tidak memilih siapapun dalam kancah pemilu legislatif itu. Ketika itu terjadi, semua warga negara Indonesia tidak satupun yang menggunakan hak pilihnya, yang tidak menggunakan hak suara untuk memilih wakil rakyat kita di semua tingkatannya, maka dipastikan gedung DPR RI kosong, tidak akan ada wakil rakyat satupun di sana. Kalau semua rakyat Indonesia kompak, memang sudah muak dengan keberadaan para wakil rakyat kita yang membuat kita marah, suka foya-foya, gajinya besar, masyarakat menjadi di bawah. Itu dilakukan. Kita nggak akan punya wakil rakyat. Sama dengan membubarkan DPR sebenarnya. Dan itu lebih murah sebenarnya. Hanya perlu kita menunggu, meluangkan kesabaran hati untuk beberapa tahun ke depan. Gedung DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI kosong, tidak ada wakilnya karena tidak ada rakyat yang memilih satupun. Nah, itu kalau mau betul-betul berniat ingin membubarkan DPR. Menurut saya itu lebih murah, lebih simpel, hanya butuh kesabaran sedikit dan tidak beresiko merusak, menghancurkan keutuhan bangsa dan negara. Tetapi kalau caranya seperti hari ini, unjuk rasa besar-besaran di gedung DPR RI, kemudian juga akan disusul katanya di gedung-gedung DPRD kabupaten atau provinsi. Ini sangat beresiko, bro. Sangat berbahaya, bro. Menurut saya unjuk rasa kali ini sangat beresiko, jauh lebih beresiko ketimbang unjuk rasa berjilid-jilid dulu yang di Monas yang dilakukan oleh grup ekstrim kanan itu, yang teriak takbir takbir itu. Karena kalau mereka itu jelas siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, dari kelompok mana, petanya jelas sekali diketahui. Kalau ada apa-apa tinggal tangkap itu penanggung jawabnya. Tetapi kalau demo hari ini dengan
memprovokasi massa, memprovokasi banyak orang, tidak jelas siapa penanggung jawabnya, rakyat berbondong-bondong dibakar kemarahannya ke gedung DPRD, ke gedung DPR RI, diprovokasi di sana, pasti terjadi chaos, itu pasti. Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan kemarahan banyak orang. Di tengah himpitan, panas, lapar, haus, itu udah, kalau orang yang pernah menjadi pelaku aksi unjuk rasa pasti tahu kondisi situasi begini. Dan kalau ini terjadi, maka ini akan menjadi makanan empuk bagi para provokator, makanan empuk bagi orang-orang, kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi pemerintahan sah kita. Yang selama ini memang tidak suka dengan eksistensi NKRI. Yang selama ini ingin menggulingkan NKRI. Ingin mengganti NKRI dengan negara agama. Yang sering keluar-keluar takbir khilafah-khilafah. Itu pasti akan berfoya-foya dan akan menyusup kepada kalian. Maka melalui video kali ini saya mengingatkan, mari kita sedikit merenung, kita menggunakan akal sehat kita berhati-hati. Kita memang tidak sepakat dengan koruptor, yes. Kita harus memberantas korupsi, yes. Penjarakan koruptor, hukum mati koruptor kalau perlu, saya sepakat. Ini penting ini untuk penegak hukum kita, agar para koruptor jengah tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga pejabat-pejabat yang lain yang belum korupsi takut dengan hukuman yang tegas. Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kemarahan rakyat terus-terusan. Itu menurut saya salah satu cara bagaimana untuk menekan korupsi. Agar duit negara tidak dicuri oleh tikus-tikus pejabat-pejabat yang kurang ajar itu. Tegaskan, pertegas hukuman bagi para koruptor, hukum mati kalau perlu. Saya sepakat dan saya kira seluruh rakyat Indonesia sepakatlah. Sehingga nanti rakyat percaya kepada negara ini, kepada penegak hukum kita. Sehingga tidak perlu kemudian meluapkan emosinya di gedung DPR, merusak, membakar fasilitas umum, merusak kendaraan yang lewat. Kalau yang terjadi seperti hari ini, rakyat datang dari berbagai penjuru, siapa korlapnya, penanggung jawabnya tidak jelas. Ini sangat berbahaya, bro. Orang-orang yang selama ini ingin negara ini hancur pasti akan berpesta pora dan akan numpang, akan memanfaatkan gerakan kalian. Maka hati-hati, sekali lagi saya peringatkan. Hari ini bangsa kita itu memiliki dua musuh besar kalau menurut saya, pemerintahan kita hari ini ya. Musuh besar yang pertama dari kelompok ekstrim kanan, yang menggunakan agama sebagai alat politiknya. Yang sering demo, takbir, ingin khilafah. Itu musuh pemerintah. Sejak beberapa tahun yang lalu, 3 kali pilpres mereka kalah, menyimpan dendam membara terhadap pemerintahan kita hari ini. Mereka ingin negara ini hancur ya, karena mereka ingin menegakkan khilafah. Ingin merubah prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ingin merubah Pancasila, ingin merubah Bhinneka Tunggal Ika, ingin merubah NKRI menjadi NKRI bersyariah, menjadi khilafah, menjadi negara agama. Mereka kemarin pada zaman pemerintahnya Pak Jokowi sering unjuk rasa demo-demo khilafah. Tidak bisa mereka mewujudkan misinya. Tidak bisa mereka merusak negara ini karena elemen negara yang lain solid. TNI Polri kita solid, pejabat kita solid. Hanya satu musuh pemerintah kita itu, satu kelompok itu, dan jelas petanya siapa pentolanya, seperti apa gerakan mereka. Tetapi hari ini pemerintahan yang dipegang Pak Prabowo tidak sesimpel ini. Saya jujur juga miris, prihatin sebenarnya dengan Pak Prabowo. Musuhnya petanya sulit sekali hari ini. Karena selain menghadapi kelompok ekstrim kanan, dengan menggunakan agama sebagai alat kepentingan politiknya yang ingin negara ini hancur. Juga ada kelompok ekstrim kiri yang sakit hati atas kekalahan Pilpres 2024 kemarin. Kelompok sakit hati ini berbau dengan kelompok ekstrim kanan ini, menyatu bagaimana ingin memecah belah bangsa dan negara. Ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.
dengan terus-terusan menghajar, mendiskreditkan keluarganya Pak Jokowi, dengan tujuan agar Pak Jokowi tersingkir, tidak bisa mempengaruhi Pak Prabowo, tidak punya peran lagi. Kemudian mereka masuk dengan harapan bisa merangkul dan menundukkan Pak Prabowo untuk ikut andil di dalam negara ini. Tetapi nampaknya ini juga gagal, karena Pak Prabowo sudah menekankan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini tentu saja juga membuat kemarahan baru, karena upaya mereka memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gagal, maka barangkali mereka kemudian menggunakan politik Bobby Hamus. Kalau begitu hancurkan aja semuanya, hancurkan Pak Jokowi, hancurkan Gibran, hancurkan Pak Prabowo. Hancur sekali negara, mari. Nah, DPR menjadi sasaran. Demonstrasi di mana-mana. Tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Kalau ini tidak segera diatasi oleh pemerintahan kita hari ini, kalau Pak Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas, ini akan berbahaya sekali, Pak. Berbahaya, karena kalau sudah pecah kerusuhan, sudah sangat sulit untuk bagaimana diatasi. Kalau sampai kerusuhan melebar kemana-mana, terjadi, mudah-mudahan tidak, jangan sampai bakar-bakaran. Harga yang harus dibayar oleh negara sangat mahal. Konflik horizontal sangat mahal harganya. Dan pasti kalau ini terjadi, kelompok-kelompok ekstrim-ekstrim tadi, ekstrim kanan, akan berpesta pora untuk menumpang, untuk ikut merusak, memprovokasi para demonstran, demi mereka bisa melancarkan visi misinya berikutnya. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Caranya bagaimana? Negara harus sikap, negara harus tegas menghukum para koruptor. Pejabat-pejabat yang terlibat korupsi nggak usah pakai lama, tangkapin semua, penjarakan semua. Orang-orang yang tidak becus di negara ini, jangan dilindungi, kasih hukuman. Wujudkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul tegas di dalam menegakkan hukum. Buang sekat-sekat yang membuat rakyat marah. Tunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul pro rakyat. Saya kira itu adalah salah satu upaya mencegah kemarahan massa meluas Pak Prabowo. Saya kira ini suara hati saya mewakili orang pinggiran di Banyumas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena tentu saja kita semua mencintai bangsa dan negara ini. Kita apalagi orang yang dibesarkan di lingkungan Nahdien punya ajaran yang sangat populer, hubbul waton, cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Begitu guru besar Mbah Hasyim Asy-Syarif mengajarkan kepada kita semuanya. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan, bagian dari ajaran agama. Tetapi bahwa cinta adalah cinta yang harus diwujudkan caranya dengan rasa dan cara-cara yang cinta juga. Cinta yang sesungguhnya berbeda dengan cinta buta. Ketika hasratnya tidak terpenuhi kemudian ngamuk, itu cinta buta. Dan kita semua warga negara yang sehat tentu tidak menginginkan cara-cara seperti itu. Ketika negara memang digerogoti oleh para koruptor, koruptor ini harus dihukum. Pejabat yang nakal yang harus ditangkap, jangan dilindungi, agar kemarahan tidak meluas kemana-mana. Mencintai rumah kita, rumah besar Indonesia ini adalah wajib bagi kita semuanya. Kalau kita marah dengan para pejabat yang kurang ajar, anggota DPR yang kurang ajar, ya jangan dihancurkan gedungnya dong. Sayang, karena bisa merembet kemana-mana, dan nanti kalau sudah hancur tatanan negara ini, kemana kita akan berlindung? Kemana kita akan bernegara? Lebih parah dampaknya. Negara asing campur tangan bahaya. Nanti kayak di Timur Tengah itu, meletus perang saudara, campur tangan asing ikut masuk ke negeri ini, dah menyesal di belakang hari, nggak ada gunanya. Maka sebelum itu terjadi, mari kita gunakan akal sehat kita. Kemarahan kita terhadap pejabat-pejabat yang korup disampaikan sewajarnya. Tuntutan keras, sekeras-kerasnya is oke, tapi hindari perilaku-perilaku anarkis. Merusak fasilitas negara, merusak fasilitas umum yang semuanya dibiayai oleh duit kita semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.